Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa benar-benar paham sesuatu? Bahkan hal yang kelihatannya simpel, kayak mengenali bentuk. Nah, ternyata di balik setiap pelajaran yang bagus, ada semacam arsitektur rahasia, sebuah cetak biru yang dirancang dengan super teliti. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama cetak biru itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya gampang. Gimana caranya Anda ngajarin anak kecil apa itu kubus? Kedengarannya sepele kan? Tapi percaya deh, di balik pertanyaan ini ada kunci buat ngerti cara otak kita belajar. Ternyata, jawabannya itu bukan cuma nunjukin benda kubus terus selesai. Ngajar yang benar-benar ngena itu kayak ngasih sebuah peta. Peta yang nunjukin jalan, langkah demi langkah, buat nuntun seseorang dari yang tadinya nggak tahu, jadi benar-benar paham. Sebuah perjalanan yang terencana. Nah, setiap perjalanan kan pasti butuh tujuan yang jelas. Kalau di dunia pendidikan, ini namanya capaian pembelajaran. Anggap aja ini adalah titik X di peta kita, tempat yang mau kita tuju. Jadi, tujuan akhirnya apa sih? Untuk kasus ini, tujuannya adalah agar siswa kelas 5 dan 6 bisa mengenal berbagai bangun datar seperti segitiga dan lingkaran, serta bangun ruang seperti kubus dan bola. Gampangnya, inilah puncak gunung yang mau kita daki bareng-bareng. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang, gimana cara kesananya? Soalnya, belajar itu bukan satu lompatan besar yang instan, tapi lebih kayak mendaki serangkaian anak tangga pemahaman, satu persatu. Ada sebuah kerangka keren yang biasa dipakai, namanya taksonomi Bloom. Kerangka ini membagi proses belajar jadi 4 langkah utama. Mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis. Yuk, kita naikin tangga ini satu persatu buat lihat gimana seorang siswa bisa benar-benar jago soal konsep bentuk. Siap? Anak tangga pertama yang paling dasar. Mengingat. Ini baru sebatas kemampuan buat identifikasi dan kasih nama. Siswa bisa nunjuk benda terus bilang, oh itu kubus, atau itu bola. Ini fondasinya banget. Lanjut, kita naik ke tangga kedua. Memahami. Di sini, siswa nggak cuma hafal nama, tapi beneran ngerti kenapa sebuah benda disebut kubus. Mereka bisa jelasin ciri-cirinya. Oh, kubus itu punya sisi, rusuk, dan titik sudut. Mereka mulai paham resep di baliknya. Nah, ini dia langkah yang seru banget. Menerapkan. Disinilah ilmu di buku akhirnya nyambung sama dunia nyata. Siswa mulai ngeh dan ngeliat bentuk-bentuk ini di sekitar mereka. Papan tulis itu persegi panjang, dadu buat main itu kubus. Konsepnya jadi beneran hidup. Dan di puncak tangga ini adalah menganalisis. Ini level pemahaman paling tinggi dalam rencana belajar ini. Siswa sekarang bisa ngebandingin, nemuin bedanya, dan jelasin hubungan antar bentuk. Mereka bisa dengan logis nerangin kenapa persegi itu bangun datar, sementara kubus itu bangun ruang. Oke, jadi kita udah punya langkah-langkahnya ya. Sekarang pertanyaannya, gimana seorang guru nyusun semua itu di atas peta belajar mereka? Nah, disinilah rencana konkretnya mulai kelihatan. Disinilah teori jadi praktek. Coba lihat tabel ini. Di sebelah kiri ada tujuan pembelajaran atau TP. Ini tuh target-target kecil buat tiap langkah yang tadi kita bahas. Terus di kanan ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Anggap aja ini kayak jadwalnya, yang ngatur kapan setiap target itu harus dicapai. Dan inilah dia peta perjalanannya secara utuh. Sebuah rencana yang dibagi jadi 7 sesi. Lihat deh alurnya, logis banget kan? Dimulai dari yang simple, bangun datar, terus naik ke yang lebih kompleks, bangun ruang, lalu disambungin ke dunia nyata, dan diakhiri dengan analisis tingkat tinggi plus proyek, perjalanan yang terstruktur sempurna. Yuk, sekarang kita intip sedikit beberapa konten asli dari rencana ini, biar kebayang gimana semua ini dieksekusi di dalam kelas. Ingatkan langkah menganalisis tadi? Nah, ini dia contoh prakteknya. Siswa diajak buat membandingkan langsung. Mereka harus pakai istilah yang tepat, sisi dan sudut buat bangun datar, tapi sisi, rusuk, dan titik sudut buat bangun ruang. Ini udah bukan sekedar hafal, tapi pemahaman yang dalam. Dan ini dia contoh keren dari langkah menerapkan. Dengan pakai contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari kayak gini, pelajaran jadi keluar dari buku dan masuk ke dunia mereka. Belajar jadi terasa relevan dan gampang banget diingat. Jadi setelah kita bongkar semua ini, apa sih kesimpulan besarnya? Kenapa pendekatan yang terstruktur kayak gini tuh penting banget? Poin kuncinya tuh ini. Ini semua bukan soal nyuruh siswa menghafal daftar bentuk. Tapi ini soal membangun pengetahuan lapis demi lapis. Kayak bangun rumah. Kita bangun fondasinya dulu, baru dindingnya, baru atapnya. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya. Jadi pengetahuan yang terbentuk itu kokoh dan awet. Pada akhirnya, inilah yang perlu kita ingat.
Belajar yang beneran bermakna itu bukan soal ngumpulin banyak fakta, tapi soal melewati sebuah jalur yang dirancang dengan baik yang ujungnya membawa kita ke pemahaman sejati. Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin sesuatu yang Anda kuasai sekarang. Bisa main gitar, masak, atau bahkan coding. Kira-kira apa ya cetak biru tersembunyi di baliknya? Langkah-langkah apa yang tanpa sadar Anda lewati yang membawa Anda dari nol sampai jadi jago? Terima kasih sudah menyimak.